Putri Sangketun Salsabila. Saya Safitri Wahdania. Saya Regina Dealova. Saya Ririn Syakita. Saya Septia Amelia. Saya Rival. Baik, kami akan mempresentasikan hasil teliti kami. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya asas atau dasar. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mempunyai 5 sila. Indonesia sebagai bangunan negara kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu fondasi atau dasar yang dinamakan Pancasila yang terdiri dari 5 asas atau 5 dasar. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Menurut Noto Negoro, Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar persatuan, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga sebagai etika dan sebagai pandangan hidup. Dua pengertian filsafat. Sebelum memahami filsafat, perlu diketahui bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan bijaksana atau mencintai kebenaran pengetahuan secara sederhana. Filsafat dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Terdapat beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana dikemukakan oleh Titus Smith dan Nolan dan Nontan. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasa diterima secara tidak kritis atau anti informal. 2. Filsafat adalah proses kritik dan pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti komprehensif. 4. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau analisis linguistik. Nilai-nilai pada sistem Pancasila. Nilai-nilai pada sistem Pancasila menyangkut pada 5 prinsip dasar yang menjadi landasan negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui dan mempercayai adanya Tuhan, yaitu kebebasan beragama dan saling menghormati antar agama masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat, yaitu menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil. 3. Persatuan Indonesia, menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menerapkan sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi, menerima sistem pemeliharaan umum yang demokrasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin adanya pemerataan kesejahteraan dan kesempatan, yaitu membangun sistem ekonomi yang merata. Nilai-nilai Pancasila ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh seperti tokoh-tokoh yang dikenal sebagai pelopor pada nilai-nilai Pancasila dan mempunyai peran penting dalam Pancasila, yaitu Muhyiddin. Muhyiddin adalah seorang ahli hukum politik yang ikut serta dalam merumuskan Pancasila. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang gigih. 2. M.R. Soepomo adalah seorang tokoh hukum dan politik. Ia mengusulkan rumus dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. 3. Ali Sastro Amit Jojo adalah seorang pakar hukum diplomat Indonesia yang memberikan interpretasi tentang Pancasila. 4.
Profesor Dr. Noto Negoro adalah seorang pakar filsafat yang dikenal karena karyanya Pancasila Dasar Filsafat Negara. 5. Profesor Dr. Jimli Ashidik adalah seorang pakar hukum tentang tata negara yang dikenal karena karyanya yaitu Pancasila Ideologi Politik dan Hukum. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak lagi pakar-pakar akademis lainnya yang berkontribusi dalam kajian dan penerapan Pancasila. Penyebab manusia selalu berfilsafat dan alasan penggunaan filsafat Pancasila. Penyebab manusia selalu berfilsafat. Filsafat adalah aktivitas berpikir secara mendalam untuk memahami kenyataan dan fenomena yang ada di sekitar manusia. Sejak awal peradaban, manusia telah memiliki dorongan untuk merenung tentang kehidupan dan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar. Berikut adalah alasan-alasan mengapa manusia selalu berfilsafat. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan manusia. Yang kedua, rasa ingin tahu yang mendalam. Ketiga, pencarian makna kehidupan. Yang keempat, kebutuhan akan panduan moral dan etika. Yang kelima, ketidakpastian dan perubahan dunia. Yang keenam, konflik eksistensial dan perasaan ketersaingan, keinginan untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Yang kedelapan, kebutuhan antara pemikiran jiwa dan tubuh. Kesembilan, kebutuhan akan kesadaran sosial dan keadilan. Yang kesepuluh, pemikiran tentang masa depan dan kehidupan setelah kematian. Alasan penggunaan filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia juga berperan sebagai sebuah sistem filsafat yang mencakup pandangan hidup bangsa Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa filsafat Pancasila relevan digunakan sebagai pedoman hidup, terutama dalam konteks kebangsaan. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem nilai yang universal dan komprehensif. Yang kedua, Pancasila sebagai cerminan dari sejarah dan budaya bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar moral dalam mengambil keputusan. Yang keempat, Pancasila sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai solusi terhadap tantangan kebangsaan. Yang keenam, Pancasila sebagai perekat dalam keberagaman. Yang ketujuh, Pancasila sebagai sistem etika dalam pemerintahan. Yang kedelapan, relevansi Pancasila dengan tantangan global. Yang kesembilan, Pancasila sebagai filsafat yang bersifat fleksibel dan dinamis. Yang kesepuluh, Pancasila sebagai pedoman dalam pendidikan karakter bangsa. Pancasila menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga menjadi acuan dalam pembangunan sosial, hukum, dan pemerintahan. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, menghargai hak asasi manusia, menjaga persatuan dalam keberagaman, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, melakukan musyawarah untuk mufakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menerima dan melaksanakan keputusan yang diperoleh dari musyawarah dengan ikhlas dan tanggung jawab, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan masyarakat yang berkarakter dan bermartabat. Kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan satu sistem filsafat. Dalam sistem itu masing-masing silanya saling kait-mengkait merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya menurut kriteria Pancasila oleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia lepas dari keadaan hidupnya. Yang tertentu Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia dalam Pancasila. Mensyimpulkan hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu pokok-pokok Pancasila bersifat universal atau umum. Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh unsur inti yang tetap dari Pancasila yang tidak mengalami perubahan dalam dunia yang selalu berubah ini. Sifatnya yang abstrak, umum, dan universal ini.
mengemukakan Pancasila dalam isi dan artinya sama dan mutlak bagi seluruh bangsa di seluruh tumpah darah dan sepanjang waktu sebagai cita-cita bangsa dalam negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa fungsi dasar yang berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dasar negara. Pancasila menjadi fondasi ideologi dan sumber dari segala hukum di Indonesia, seperti undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. 2. Pandangan hidup bangsa. Pancasila memberikan arah bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. 3. Sumber nilai moral dan etika. Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan dasar moral dan etika bagi masyarakat melalui sila-silanya. Pancasila mendorong nilai-nilai kebijakan seperti toleransi, kesetaraan, dan kemanusiaan yang seterusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan warga negara. 4. Cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila mengandung cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai landasan ideologi, Pancasila membantu arah pembangunan nasional yang sesuai dengan karakter bangsa. 5. Pemersatu bangsa. Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Dengan nilai persatuan dan kesatuan, Pancasila menciptakan solidaritas dan toleransi di antara masyarakat yang beragam. 6. Kerangka berpikir dalam menyikapi tantangan zaman. Pancasila sebagai sistem filsafat membantu masyarakat Indonesia dalam berpikir kritis dan adaptif menghadapi perubahan zaman, globalisasi, dan berbagai tantangan lain dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe. Subscribe juga guys. Subscribe.